Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya sendiri Sadam Bos Komersial dengan tim 1103212 bersama rekan saya. Saya Arfi Rinaldo dengan NIM 103202102. Nama saya Rafli Surya Dharma dengan NIM 11032021197. Ya, terakhir ada saya Agung Haji Saputra dengan NIM 1103202114. Ya, selaku tugas besar untuk mata kuliah jaringan komputer dan data, di sini kami akan melakukan beberapa penjelasan tentang beberapa materi untuk mata kuliah tersebut. Di sini kami akan menjelaskan tentang flow control. Apa sih itu flow control? Jadi flow control itu dibutuhkan terutama jika aliran data dari cepat ke lambat, di mana aliran data harus diatur agar penerima tidak overflow. Jadi itu flow control itu ada beberapa jenis sih. Pertama itu ada start stop. Kalau itu start stop ya. Jadi jelasin nih salah satu apa? Ada yang tahu nggak nih? Salah satu apa? Saya kayaknya tahu deh Pak, kalau nggak salah nih Mas, kalau nggak salah nih start stop itu aliran data diatur sesuai dengan permintaan pihak penerima tuh. Nah, kalau penerima merasa buffer penerimanya penuh, maka ia akan menerima sinyal stop ke pengirim. Nah, jika buffer penerimanya kosong, ya ia akan mengirim sinyal start ke pengirim. Nah, teknik ini juga sederhana sih, Mas. Kalau nggak salah tekniknya itu saya agak lupa sih, bisa dilanjut kayaknya. Ada bisa nyontohin gak nih apa aja gitu contoh-contoh dari start stop itu? Satu contohnya Pak. Yang pertama itu kalau nggak salah ada RTS atau CTS. Atau bisa disebut dengan hardware flow control. RTS atau CTS ini digunakan saluran tambahan untuk mengkomunikasikan informasi kendali aliran selain TX, RX, dan GND. Kemudian dirancang untuk berkomunikasi dengan modem yang lebih lambat dari interface RS-232. Kemudian contoh yang kedua itu X-on dan X-off. Software digunakan karakter-karakter tertentu dalam bertukar informasi kendali aliran. Lebih sedikit membutuhkan koneksi fisik, yaitu 2 kabel untuk satu arah komunikasi dan 3 kabel untuk 2 arah komunikasi. Kemudian kekurangannya sendiri dari start stop ini adalah teknik kendali aliran start stop mempunyai kelemahan trafik yang terjadi menjadi padat, yang menyebabkan naiknya peluang kongesti di jaringan. Tidak cocok untuk komunikasi jarak jauh. Nah, pinter-pinter gitu tuh jenis flow control yang kedua ya. Jadi yang pertama, ini kedua itu tuh namanya itu kayak multiple aliran. Jadi multiple aliran itu tuh aliran data yang diatur berdasarkan besarnya bandwidth saluran saat itu. Jadi teknik ini itu bekerja berdasarkan feedback dari penerima yang mengukur laju data yang mampu terima. Jadi teknik itu relatif lebih rumit dari teknik start stop. Jadi semua itu udah perhitungannya tuh. Di transmisi itu udah perhitungan waktunya. Jadi seperti itu penggunaan ARQ, DRQ itu penyatu otomatis repeat request. Jadi menyebabkan waktu transmisi sama dengan waktu dari mulai paket dikirim sampai dengan waktu terimanya ACK atau acknowledge-nya oleh pengirim. Nah, itu tuh punya komponen tuh. Komponen itu apa aja tuh? Tahu nggak? Saya tahu Mas. Itu ada waktu propagasi. Itu waktu yang diperlukan untuk 1 bit menempuh jarak pengirim sama penerima. Rumusnya itu T-pro sama dengan jarak atau kecepatan. Terus ada waktu paket, waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan semua bit pada paket tersebut. Rumusnya itu T-pack sama dengan panjang paket bit pad. Terus ada waktu deteksi, waktu yang dibutuhkan untuk penerima menentukan paket yang diterima benar atau salah. Rumusnya itu T-det sama dengan tergantung kecepatan komputasi. Terus ada waktu paket acknowledge, biasanya disebut ACK. Waktu yang dibutuhkan pengirim untuk menerima acknowledge. Rumusnya T-ACK sama dengan panjang paket ACK atau bitrate. Terus ada rumus akhirnya T total sama dengan 2 T-pro tambah T-pack tambah T-det tambah T-ACK. Atau bisa disederhanain jadi T total sama dengan 2 T-pro tambah T-pack. Oke.
Jadi kalau ya benar-benar jadi kalau bisa dilanjut ya. Jadi itu setelah itu tuh ada backward error control juga tuh BC. Jadi metode ini tuh merupakan suatu metode kendali kesalahan di mana penerima akan melakukan pengecekan terhadap data yang datang. Jika data yang terima diketahui telah mengalami error, maka penerima akan meminta pengirim untuk mengirimkan kembali data tersebut sampai data yang benar. Pada metode ini tuh keputusan untuk mengirimkan ulang atau tidaknya itu tergantung dari feedback dari penerimanya. Jadi saat pengirim mengirimkan data, maka pengirim akan menyimpan salinan data tersebut sampai ada feedback dari penerimanya. Penerimanya itu bahwa telah tiba dengan benar penerima. Kemampuan deteksi kesalahan ini itu digunakan untuk melakukan perbaikan kesalahan atau error control dengan cara meminta pengiriman ulang jika paket diterima salah atau error. Jadi batch itu nih ada 3 nih bagiannya. Ada yang tahu nggak nih apa aja bagiannya? Kalau saya mas, saya cuma tahu satu sih. Apa tuh? Kalau nggak salah itu idle ARQ. Metode idle ARQ ini merupakan paket yang sampai ke penerima akan diperiksa terlebih dahulu apakah mengalami error atau tidak. Nah, apabila suatu paket tidak pernah sampai ke penerima, maka penerima tidak akan mengirim feedback tersebut. Kemudian pada kondisi ini juga pengirim akan menunggu selama waktu tertentu yang disebut dengan waktu timeout, dan kemudian mengirimkan paket yang sama. Nah, metode ini juga akan diperiksa satu persatu dan paket berikutnya akan dikirim jika pengirim telah menerima feedback berupa ACK bahwa paket sebelumnya telah sampai dengan benar pada penerimanya. Nah, cuma segitu yang saya tahu, Mas. Nanti pertama kali kedua ada yang tahu nggak tuh? Yang kedua sih kayak mau coba sih Mas. Kalau nggak Apa? salah sih go back end. Kalau nggak salah itu juga metode go back end ini pengirim akan mengirimkan beberapa paket secara berurutan tanpa mengganggu paket pertama, mendapat feedback dari penerima juga. Yang ketiga kali Mas Rapli mau nyoba. Yang ketiga tuh ada selective repeat, Mas. Metode ini mirip dengan go back end, cuma pengiriman sama pengecekan paket tetap dilakukan walaupun ada paket yang error saat diterima. Pada selective repeat, pengiriman ulang paket hanya dilakukan untuk paket yang salah saja. Itu sih, Mas. Oke, benar tuh. Oke, itu kalau lanjut ya, Yes. Teknik standing itu namanya standing window. Jadi teknik standing window itu tuh teknik yang sejak awal dibuatnya protokol itu. Jadi standing window itu dari dulu tuh udah ada ya. Sejak awal dibuatnya protokol internet itu adalah teknik standing window dari dulu. Jadi window itu artinya itu kayak angka jumlah pengirim paket saat ini. Dan angka itu tuh penerima akan menetapkan jumlah window yang terimanya berdasarkan tingkat keberhasilan penerimaan paket, kebijakan yang ditetapkan oleh pelapis aplikasi dan lain-lain. Itu pengirim kemudian akan mengirimkan paket sesuai dengan jumlah window yang didapatkan penerimanya, begitu. Sampai saya paham nggak? Mas. Oke, untuk itu materi ini tuh kita kelarin aja ya. Jadi materi untuk pokoknya itu sudah kelar. Terima kasih semuanya. Nah, kita sudah di sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.